بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu, bapak-bapak, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa poin berkaitan dengan penjelasan yang ada dalam kitab ini sudah dibahas. Sekarang kita bahas matan. Isi yang ada di halaman 67. Dalam bahasa Indonesia, ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti baik biasanya, penulis dari matan kitab ini ungkapannya menggunakan tanya jawab supaya lebih bisa berkonsentrasi orang yang membaca isinya kitab ini. Dimulai dari pertanyaan fa'idza qila laka man rabbuka faqul rabbi Allahu alladzi rabbani wa rabba jami'il alamina bini amihi wa huwa ma'budiyun laisa li ma'budun siwahu. Wa dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam bahasa kita fa idza qila laka, kalau kamu ditanya, ini kan caranya menjelaskan tentang siapa Rabb itu sebenarnya. Siapa Rabbuka, man Rabbuka. Jadi dimulai dengan bertanya-bertanya karena persoalan yang sangat penting. Dan Nabi seringkali menggunakan begitu. Misalkan mau menerangkan haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Itu dimulai dengan tanya dulu. Yang ditanya sahabat Mu'ad, ya Mu'ad, ada dari ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Mu'ad, kamu tahu tak haknya Allah itu apa? Yang merupakan kewajibannya manusia. Dan haknya manusia itu apa yang merupakan kewajibannya Allah? Jadi Nabi sendiri bertanya dulu supaya sahabat Mu'ad ada konsentrasi ketika diberi penjelasan oleh Rasulullah SAW. Ada lagi dalam kitab Tauhid itu, di pagi hari setelah salat subuh, yang cerita sahabatnya Nabi bernama Zaid bin Khalid. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi bil Hudaybiyah ala athari sama'in kanat minal laili. Saya pernah salat subuh bersama Rasulullah yang tadi malam itu turun hujan. Falaman sarafa minas sholati, ketika selesai salat, aqbala 'alan nas, Nabi menghadap kepada para jamaah, orang-orang yang ikut bersama Nabi saat itu. Tsumma qala, kemudian Nabi tanya, hal tadruna madza qala rabbukum?
Apakah Anda tahu, ngerti nggak kamu apa yang didhawuhkan Allah pada pagi hari ini? Itu berkaitan dengan tadi malam turun hujan. Tapi saya tidak membahas dua hal tadi yang saya sebutkan. Cuman yang diambil adalah metode atau caranya Rasulullah, hal-hal yang sangat prinsip dan penting dimulai dengan bertanya terlebih dahulu. Maka ditiru oleh penulis kitab tauhid ini, faida qila laka, kalau ditanya kepadamu, kalau kamu ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu, faqul, jawablah Rabbi Allahu alladzi rabbani wa rabb jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budiyun laisa li ma'budun siwahu. Jadi siapa Tuhanmu, maka jawablah Tuhanku adalah Allah, yang itu diterjemahkan dalam bahasa seperti bahasa Arabnya, yang mentarbiyah, mengaturku, ya, dan mentarbiyah, yang mengatur segala alam. Rabbani wa rabba jami'al alamin. Rabb itu mengatur, yang mengatur aku dan mengatur seluruh alam. Yang mengatur aku dan mengatur seluruh alam itulah dengan nikmat-nikmatnya, wa huwa ma'budiyun, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Laisa li ma'budun siwahu, tidak ada sesembahan selain daripada yang mengatur aku dan mengatur alam. Di penjelasan yang berbeda, kitab ini menulis Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna amalan. Allah yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Nah, penjelasan tentang fa'idza qila laka itu ada di halaman yang 70 itu. Pengertian Rabb beserta dinalah dalil-dalilnya. Nomor 1, dalam bahasa kita artinya siapa Tuhanmu yang menciptakanmu, menolongmu, dan membantumu. Ya. Jadi man rabbuka, siapa Rabbmu? Maksudnya Rabb itu, kalau bahasa Indonesia diterjemahkan populernya itu Tuhanmu itu khalaqaka wa amaddaka, kemudian wa a'addaka wa razaqaka. Di situ ditulis 4 poin. Khalaqaka, amaddaka, wa a'addaka, wa razaqaka. Yang menciptakan kamu, menolong kamu, membantu kamu, dan memberi apa? Rezeki. Itu kalau dengan tarik di Asmaul Husna. Orang itu tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dengan bahasa lain terkoneksi dengan Al-Asmaul Husna. Tapi di sini ditulis khalaqaka, amaddaka, a'addaka, wa razaqaka. Menciptakan kamu, menolong kamu, membantumu, dan memberi rezeki. Itu semuanya dikembalikan kepada Allah. Tidak bisa manusia itu sendiri kalau tidak terkoneksi dengan Tuhan. Ar-Razaq misalnya, setiap hari itu dari Allah. As-Salam, nah kita diberi keselamatan oleh Allah terus. Al-Qawiyyu, masih diberi kekuatan. Al-Hayyu, masih diberi apa? Hak untuk apa? Hidup. Nah, ini masih diberi hak untuk hidup. Jadi yang dimaksudkan fa'idza qila laka man rabbuka, Rabb itu maksudnya siapa yang menciptakan kamu, siapa yang menolong kamu, dan siapa yang membantumu serta yang memberi rezeki kepada kamu. Maka jawabnya Rabbi Allahu alladzi rabbani. Ya. Jadi maka jawablah, maka Rabbku itu adalah yang mentarbiyaku, yang mengaturku tadi. Tarbiyah adalah
penjagaan. Ada bahasa Indonesianya? Minta tolong dibaca terjemahnya. Maka jawablah, Nggih. Tuhanku Allah yang mentarbiyahku, mengaturku, dan mentarbiyah segenap alam dengan nikmat. Alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bini'amihi. Jadi semua makhluk Allah itu oleh Allah diberikan nikmat yang berbeda-beda, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, termasuk manusia. Wa kullul alamin qad rabbahumullahu bini'amihi wa a'addahum lima khalaqu lahu. Monggo. Ya. Tarbiyah adalah keberadaan yang dengannya orang yang ditarbiyah menjadi lurus. Ya, jadi at-tarbiyah di sini ibaratun anir riayati lati yakunu biha taqwimul murabbi. Jadi diberi pertolongan, diberi bimbingan, diciptakan Allah menjadi orang itu menjadi lurus. Rabbani, Allah itu yang Rabbani, menolong aku. Kemudian menciptakan aku, menolongku dan membantuku. Maka taqwimul murabbi, murabba. Jadi lurus orang yang diberi tarbiyah sama Allah itu. Wa yas'uru kalamul mu'allif anna rabb ma'khudun min kalimati tarbiyah li'annahu qala alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Yang mentarbiyahku dan mentarbiyah semua alam dengan nikmatnya. Nggih. Seluruh alam telah ditarbiyah oleh Allah dengan nikmatnya, dan mereka dipersiapkan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Ya, wa amaddahum wa razaqahum. Qala Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala fi mukhawarati Musa wa Fir'aun. Monggo. Di samping mereka juga diberi rezeki, Allah berfirman mengisahkan perbicaraan antara Musa dan Fir'aun. Ini jenengan mengambil ada kalimat jawabannya Nabi Musa itu tentang Rabb. Ditanya sama Fir'aun, faman rabbukuma ya Musa. Yang dipakai kalimat adalah Rabb. Siapa Rabbmu itu? Itu maksudnya siapa yang menciptakan kamu, menolong kamu, memberi bimbingan kepada kamu dan memberi rezeki kepada kamu. Faman rabbukuma ya Musa. Jawabannya, maka siapakah Tuhanmu berdua, hai Musa? kok berdua itu dengan siapa itu, Pak? Iya, lanjut. Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Jadi yang dibahas kalimat Rabb di situ. Rabbuna, Rabb saya, yang mentarbiyah saya, yang menciptakan saya, yang membimbing saya, yang mengarahkan saya, yang memberi saya, a'ta kulla syai'in. Itu Rabb yang a'ta kulla syai'in, memberi segala sesuatu. Ya. A'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Jadi seluruh makhluknya sudah ditarbiyah sama Allah. Maka lafalnya tadi, kalau kamu ditanya siapa Rabbmu, maka jawabnya adalah Rabbi Allahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Rabbnya seluruh alam. Makanya jenengan baca Al-Fatihah itu surat yang pertama apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, pakai Rabb alamin. Seluruh alam itu apa isinya manusia saja? Enggak. Seluruhnya. Jadi dengan bahasa yang sederhana, gampang, Allah itu yang mentarbiyah seluruh alam, mengatur, menciptakan, memberi. Selain daripada Allah tidak bisa. Nah, sekarang saya tanya, andai kata, naudzubillah min dzalik, aturannya Allah itu dilanggar, timbul masalah enggak? Hah? Timbul masalah. Maka dalam kitab Tauhid itu dulu ada judul, ini rada menyimpang tapi balik ke sini nanti. At-tahakum ila ghairi hukmillahi faqad hakama ila tauhid.
Berhukum kepada selain dari hukumnya Allah berarti berhukum kepada. Tapi dalam kitab Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah ada penjelasan inil hukmu illa lillahi. Hukum itu miliknya Allah. Hukum yang mana? Nanti nyambung dengan di sini, Pak. Pertama, al-hukmu fil ibadah. Al-hukmu fil aqidah, dalam masalah aqidah. Yang kedua, al-hukmu fil ibadati. Hukum Allah dalam masalah ibadah. Yang ketiga, al-hukmu fil muamalat, dalam pergaulan. Ini yang menyangkut manusia. Yang ketiga, al-hukmu fil hudud wal qisas, hukum masalah pidana dan perdata. Jadi semuanya itu kembalinya kepada Rabb tadi. Maka di Al-Fatihah tadi jenengan dan saya membaca segala puji itu adalah miliknya Allah, yang Allah itu Rabb, yang membimbing, mengatur, memberi rezeki, menolong seluruh apa? Yang menolong. Jenengan dan saya minta tolongnya, minta tolong kepada Allah. Kata Rasulullah, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billahi. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada. Kata Imam Nawawi dan Imam Haytami, fi amrin min umurid dunya wal akhirah, baik itu perkara dunia maupun perkara akhirat. Sudah sering kali saya beri contoh, perkaranya berang jalan cuma 3 meter aja perlu minta tolong sama Allah. Jawab dengan cara gimana? Baca apa? Bismillah. Artinya? Nah, yang jenengan terjemahkan atas nama Allah bukan. Bi itu namanya musyahabah wal isti'anah. Bi-nya, bi ismi. Bi itu ada 2 maknanya. Musyahabah menyertakan Allah, al isti'anah minta pertolongan kepada Allah. Maka Nabi Musa tadi menurut surat itu tadi, surat Toha tadi ya. Faman rabbukuma ya Musa? Rabbmu itu siapa? Yang mengatur kamu, memberi rezeki ini dan sebagainya. Jawabannya, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Fa kullu ahadin minal alamin qad rabbahu Allahu azza wa jalla bi ni'amihi. Maka segala sesuatu yang ada di seluruh alam itu qad rabbahu Allahu azza wa jalla, telah ditarbiyah, ditolong, diberi bimbingan, ya, dibantu oleh Allah dengan cara Allah memberikan nikmatnya. Kemudian ni'amullahi azza wa jalla ala ibadihi katsiratun la yumkinu hasruha. Monggo, sekarang kita bicara nikmat Allah, monggo. Seandainya engkau menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak dapat menghitungnya. Ya. Jadi itu loh. Jadi setiap makhluk berada di bawah tarbiyah. Fakullu ahadin minal alamin qad rabbahu Allahu bi ni'amihi. Seluruh alam itu, seluruh makhluk dalam tarbiyahnya Allah, dalam bimbingan, dalam pengarahannya Allah. Kemudian di situ diberi penjelasan nikmat Allah itu banyak sekali, tidak mungkin manusia bisa mengatur, sebagaimana dawuhnya Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah itu tidak bisa. Manusia itu biasanya kalau mengerti nikmat Allah luar biasa, betul-betul banyaknya dan nikmatnya itu ketika orang apa? Kalau bisa berpikir, ketika orang sedang, nah ya, ini aja banyak sekali, tidak usah diterangkan sudah mengerti beberapa macam nikmat Allah. Ya, wallahu alladzi khalaqaka wa a'addaka wa amaddaka wa razaqaka, seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Fahuwa wahdahu al-mustahiq lil ibadah. Monggo. Allah ya. Allah lah yang menciptakanmu,
menolongmu, membantumu, dan memberimu rezeki. Karena itu hanya Dia sendirilah yang berhak disembah. Ini sama dengan hadis yang di kitab Tauhid yang di awal tadi. Tadi saya sudah singgung di awal tadi. Jadi sahabat Mu'ad ditanya, ada dari ma haqqu wa 'alal ibad, apa haknya Allah? Ya ini al mustahiqu lil ibadah. Allah itu satu-satunya mustahik. Apa mustahik? Berhak. Jadi kan kemarin kan bagi zakat ya. Ada kata-kata mustahik nggak? Halo? Apa mustahik itu? Ini zakatnya sekian banyaknya Pak, numpuk. Ya dicari yang mustahik itu siapa? Mustahik itu maksudnya apa? Ini ada kata-kata mustahik nggak? Yang Allah tadi khalaqaka wa a'addaka wa amaddaka, Allah yang menciptakan kamu, yang membimbing kamu, yang menolong kamu, memberikan kepada kamu rezeki. Nah, di situ ada al-mustahiq. Apa? Al-mustahiq. Al-mustahiq lil ibadah. Allah yang seperti itulah yang mustahiq, berhak untuk diapakan? Satu-satunya. Makanya Bu, orang beribadah menyembah itu tidak boleh kepada siapa-siapa dan kepada apa-apa. Insya Allah nanti ketemu judul Allahu khalaqana. Innallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Allah itu tidak ridho. Bisa lewat dibahas. Allah itu tidak ridho kalau Allah itu disirikan. Annallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Jadi kalau Allah tidak ridho disirikan di dalam hal beribadahnya, karena itu haknya Allah mustahik tadi untuk diibadahi, baik diibadahi disirikan dengan Nabi sebagai utusannya Allah atau dengan malaikat. La yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La malakun muqarrabun, baik dengan malaikat, wala nabiyyun mursalun, maupun dengan nabi sebagai hamba Allah yang diutus. Nah, jadi kalau Allah tidak ridha, berarti orang mukmin mengikuti apa? Orang mukmin mengikuti apa? Mengikuti tidak ridhonya siapa? Allah. Kalau Allah saja tidak ridha adanya kesyirikan, mestinya umat Islam tidak ridha adanya kesyirikan. Kira-kira 2026 ini masih banyak ada kesyirikan, Pak? Jangan ridha apa tidak? Tidak. Dibiarkan aja apa diperangi? Caranya? Oh iya. Merangi syirik itu berbeda dengan merangi Israel. Beda. Diberi penjelasan, dibentuk majelis taklim, diuraikan maknanya syahadat itu apa, ya. Ternyata kita temukan banyak maknanya dua kalimat syahadat itu. Makanya saya menganjurkan adik-adik syahadat dua melingkar itu jangan dipakai nyanyian saja. Syahadat terus ya? Ya jangan. Mulai kecil sampai tua nanti gitu terus ya. Sama dengan la ilaha illallah, la ilaha. Ya. Makanya ketika orang tidak mengembalikan mustahik tadi lil ibadah kepada Allah, zalim. Saya ulangi. Makanya kalau orang tidak mengembalikan mustahik tadi lil ibadah, hak untuk diibadahi kepada Allah, maka orang itu disebut apa? Zalim. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kezaliman, kejahatan. Yang dijahati siapa? Allah. Ya. Wa qauluhu wa huwa ma'budiyun.
Kemudian berikutnya dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang demikian itulah yang ma'budiyun wa huwa ma'budiyun laisa li ma'budun siwahu. Ai huwa alladzi a'buduhu wa atadhallalu lahu khudu'an wa mahabbatan wa ta'dhiman. Monggo sampai di situ dulu. Dialah Maksudnya, dialah yang aku sembah dan aku merendahkan diri padanya. Nggih. Dan merendah diri, kecintaan dan pengagungan. Sudah. Ibadah itu Pak, Bu, karakternya a'buduhu, satu atadhallalun. Saya merendah-rendahkan diri. Kenapa kok merendah-rendahkan diri? Ya. Khudu'an wa mahabbatan wa ta'dhiman. Atau dengan bahasa sederhana, orang beribadah itu tadzallul wa ta'dhim. Tadzallul itu merendah-rendahkan diri kepada Allah, ta'dhim itu apa? Mengagungkan. Jadi karakternya orang ibadah itu tadzallul wa ta'dhim, tadzallul wa ta'dhim. Di sini ditulis pakai apa namanya? Fi'il a'buduhu, aku beribadah kepadanya, kepada Allah. Atadzallalu, aku merendah-rendahkan diri kepada Allah. Khudu'an, merendahkan tadi, ya. Wa mahabbatan, mencintai tadi. Wa ta'dhiman, mengagungkan. Ini misalkan ya ada masjid itu orang sholat bareng-bareng, jumlah orang sholat itu 2.000 orang. 2.000 orang itu kan tidak sama Pak ya. Ada yang baru tamat SMA, ada yang masih kuliah, itu kalau kuliah, ada yang udah bekerja, ada yang ibu rumah tangga, ada yang bapak yang bekerja sebagai profesional, pedagang dan sebagainya. Kalau ada pejabat nggak kemungkinan? Ada. Ada orang nomor 2? Kalau di nomori ada orang nomor 1, nomor 2. Lalu semuanya sholat bareng. Allahu Akbar, langsung semuanya. Sami Allahu liman hamidah, dan seterusnya. Lalu ngerti ini bahwa ibadah itu tadzallul, merendah-rendahkan diri. Karena mencintai Allah, mengagungkan Allah, sekaligus ta'zim, mengagungkan tadi. Maka keluar dari tempat masjid tadi 2.000 orang, maka posisinya sama karena sama-sama merendahkan. Saya pejabat bisa menentukan apa-apa, tapi tadi saya sholat, sebenarnya tidak ada artinya saya itu, hanya Allah yang berhak untuk diagungkan. Saya ini konglomerat, ya tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan kekuasaannya Allah. Karena saya tadi sholat, dan di dalam sholat saya itu tadzallul, saya merendahkan diri di hadapan Allah. Benar Pak ya? Insya Allah sholat yang seperti begitulah kemudian disebutkan di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i. Tapi kalau nggak pakai tadzallul, tidak pakai ta'zim, tidak pakai merendahkan diri kepada Allah, mari sholat ya sama saja, nggak ada bedanya. Karena nggak ada tadzallul, nggak ada merendahkan, tidak ada ta'zim, mengagungkan Allah. Jadi tadi di awal tadi disebutkan wa idza qila laka man rabbuka, kalau kamu ditanya siapa Rabbmu, faqul, maka jawablah Rabbi Allahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin. Allah yang mentarbiyah. Tarbiyah tadi maknanya sudah bolak-balik disebutkan. Menciptakan, membimbing, mengatur, memberi rezeki. Wa rabbi ni'amihi wa huwa ma'budiyun. Hanya dialah Allah yang berhak untuk diibadah. Nah, sampai pada ibadah itu karakternya seperti yang disebut. Wa atruku ma yanhani anhu. Falaisa li ahadun a'buduhu siwa Allah Ta'ala. Monggo. Aku laksanakan apa yang Dia perintahkan kepadamu. Ya, af'alu ma ya'muruni bihi. Aku melakukan apa yang diperintah. Seperti kemarin. Dengan puasa 30 hari terasa enggak? Terasa. Berat mana puasa 30 hari dengan 6 hari? 6 hari. Pakai logika yang mana?
bahwa pekerjaan 30 hari dibandingkan 6 hari lebih berat 6 hari? Di mana-mana jawabannya kalau 6 hari itu tidak banyak temannya, Pak. Pertanyaannya, apakah puasa itu dibantu konconi? Tidak tahu? Nah, saya beritahu ya. Kira-kira kesalahannya di sini. Ini mohon maaf menyimpang sedikit. Pak guru menerangkan kepada muridnya, anak-anak, alhamdulillah puasa 30 hari sukses tanpa ada halangan. Zahirnya begitu. Sekarang ada tambahan puasa 6 hari 1 bulan, boleh berselang-seling, boleh urut. Muridnya tanya, hukumnya apa Pak Guru? 6 hari itu di bulan Syawal sunnah, begitu kan? Muridnya tanya lagi, cerdas Pak jenengan. Sunnah itu apa Pak Guru? Sunnah itu anak-anak kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak berdosa. Betul ya? Tanya lagi. Oh, jadi misalkan 6 hari itu tidak puasa, nggak berdosa? Ya enggak, wong sunnah. Betul ya? Halo? Kira-kira kalau Pak gurunya caranya menerangkan begitu, banyak yang puasa atau banyak yang tidak? Makanya jadinya kayak sampean itu. Terus gimana Ustaz? Nah, anak-anak ada puasa 6 hari setelah bulan Ramadan. Berapa hari? 6 hari. Hukumnya apa? Sunnah. Maksudnya apa Pak Sudu? Pengertiannya? Kita ini kan umatnya Rasul. Ikuti dong sunnah-sunnahnya Nabi yang diperintah-perintahkan itu loh. Ya, kalau kita besok ingin bersama Rasul masuk surga, dapat syafaatnya, sunnah-sunnahnya dihidupkan dong. Mau puasa 30 hari bisa kok. Kenapa 6 hari aja nggak bisa? Halo? Mestinya Pak Guru menerangkan koyok yang pertama apa koyok yang kedua? Dua. Jangan menerangkan ke putra-putrinya koyok yang pertama apa koyok yang kedua? Keliru kabeh. Iya, sunnah itu maknanya di situ. Ada yang mengatakan, mohon maaf ini bukan ilmu saya. Kalau ditarik fikih jadinya begitu. Kalau ditarik di akidah sunnah ya laksanakan. Nah di sini yang ditulis af'alu ma ya'muruni. Aku mengerjakan apa yang diperintah oleh Rabbku tadi. Lah kalau pakai dipotong-potong, dikategorisasikan, ini wajib, ini sunnah, bisa begitu nanti jadinya. Tapi kalau ini sunnah dalam makna syariat, ini kalau mau diakui sebagai umat dan mengikuti sunnahnya Rasulullah, ikuti aja. Jangan pakai didefinisikan kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau tidak, jadi kalau tidak puasa nggak berdosa. Nah, nggak poso aja nggak dosa. Wa atruku ma yanhani anhu, lalu aku meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu Rabb itu tadi kekuasaannya di situ. Ma'budiyun tadi. Falaisa li ahadun a'buduhu siwallahi azza wa jalla. Monggo. Dan aku tinggalkan apa yang dilarangnya. Yes, aku tidak memiliki satu sembahan pun selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dalilnya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang utusan sebelum kamu kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Ya. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Ya. Jadi di masyarakat itu kadang-kadang begini Pak. Melafalkannya 2 kalimat itu berurutan langsung. Asyhadu an la ilaha illallah, terusnya wa asyhadu anna Muhammad. Sebenarnya kalau ini nggak bisa disesasarkan antara Allah dengan Rasulullah itu. Disesasarkan dalam arti hak untuk diibadahi, hak untuk mengetahui yang gaib, hak untuk bisa menghapus dosa, itu hanya ada pada diri Allah.
bukan ada pada diri Nabi Muhammad. Saya beri contoh yang sering masyarakat itu keliru. Orang sumpah itu menggunakan nama siapa? Boleh nggak digandeng dengan Rasulullah? Tapi ada nggak? Nah itu. Trouble-nya di situ, salahnya di situ. Dia terfokus pada pelafalan dari kalimat yang sama, berurutan langsung. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dikiranya ini sama, setara. Padahal tidak. Hak-haknya Allah itu tidak ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka di sini wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Dan aku tidak mengutus utusan sebelum kamu Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Lah menyembah itu macam-macam. Bukan hanya seperti wujudnya orang sholat, orang enggak. Seperti tadi, sumpah al-khalaf bi ghairillah. Sumpah menggunakan nama siapa? Allah. Itu tidak pada tempatnya. Orang minta pertolongan kepada Nabi. Boleh apa tidak? Kemarin pas Ramadan itu malam selikur, malam telulikur, malam selawe, malam pitulikur, malam songolikur di masjid yang agak jauh dari rumah saya. Terawihnya 2 kali. Ada yang habis sisa, ada yang jam 12 malam. Insya Allah saya tidak salah mendengarkan. Jam 12 malam beberapa orang terawih pakai pengeras suara. Jadi baca Fatihahnya, baca suratnya bisa didengarkan banyak orang. Jam 12 sampai jam 1 sampai setengah 2. Ya. Tiba-tiba kemudian berdoa setiap malam selikur, telulikur. Salah satu doanya, dan itu diulangi 7 kali. Ya, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad khilati adrikni ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad khilati adrikni ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, tolonglah saya wahai Rasulullah. Boleh Pak? Jam 2:30 dengan lantangnya berdoa. Itu misalkan kalau diparani terus diberitahu bahwa itu tidak boleh, kira-kira bisa menerima apa tukaran gitu? Hah? Nah, ini benar Pak. Dan itu mohon maaf bukan orang levelnya panjenengan, level saya yang kelas bawah ini. Di atas kita itu masih berkeyakinan betul bahwa Rasulullah itu hari gini boleh dimintai pertolongan. Coba lihat di YouTube ceramahnya. Ya. Bahkan tidak ragu-ragu seorang ustadz yang sudah sangat populer, ya dengan segala hormat saya, ilmu saya tidak banyak, dia dengan fasih mengatakan apa? Guru saya, syekh saya itu masih di kamar bercengkerama dengan Rasulullah. Coba cari di YouTube. Ya, saya nggak paham ilmu apa yang dipakai. Rasulullah sudah wafat. Abu Bakar dengan tegas mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata." Man kana ya'budu Muhammad. Siapa yang menyembah Muhammad? Itu minta kayak begitu-begitu. Fa inna Muhammad qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu hidup selamanya, tidak akan wafat. Dari situ kemudian Abu Bakar baca ayat Al-Quran yang menerangkan Rasulullah SAW pada satu saat akan wafat. Wa ma Muhammadun illa rasul. Terus ya, qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum
Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurru syai'an wa sayajzillahu syakir. Muhammad itu tidak lain dan tidak bukan cuma rasul. Banyak rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Itu artinya kehadiran Nabi Muhammad sebagai rasul itu tidak unik. Tidak unik, tidak satu-satunya. Kenapa? Karena banyak rasul sebelum Nabi Muhammad. Afa immata, apakah andai kata Nabi Muhammad itu meninggal, au kutilah, atau dibunuh, kamu akan jadi orang kafir kembali. Siapa yang balik menjadi orang kafir kembali, kemudian tidak akan kemudian mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, amma yang qalib ala aqibai fala yadurru syai'a. Ayat itu dibaca. Dan ayat itu sekarang ditulis di dinding makamnya Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ya, qad khalat min qabli rusul afa immata. Karena sebelumnya para sahabat sepertinya tidak percaya kalau nabinya apa? Meninggal. Terutama siapa? Umar bin Khattab. Ya, malah mengancam akan membunuh orang yang mengatakan Muhammad. Nah, Abu Bakar menetralisir. Ayyuhan nas, qad araftum wa qad alimtum bi anna Muhammad qad mata. Anda tahu Muhammad telah wafat. Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata. Tapi hari ini masih diyakini sebagian saudara kita bahwa Nabi itu masih bisa dimintai pertolongan dan Nabi itu bisa datang kemana-mana, betul ya? Walaupun dalam bentuk apa? Rohani menurut mereka. Lalu ketika Rasulullah datang, semua orang disuruh apa? Berdiri. Itu dilawan betul dengan tauhid itu. Dari mana? Nah, inilah. Jadi Allah satu-satunya yang al-mustahiq lil ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang ketiga itulah agama yang lurus. Jangan masih dengar ada istilah annal hanifiyata millata Ibrahim. Al-hanifiyah al-ma'ila al-millah al-ma'ila anisyirki. Ketahuilah al-hanifiyah itu millata Ibrahim. Hanifiyah itu millata Ibrahim, agamanya Nabi. Apa maksudnya hanifiyah? Al-millah al-ma'ila anisyirki. Agama yang pelaksanaannya harus selalu dibebaskan dari perbuatan apa? Syirik. Ya, agama yang pelaksanaannya harus selalu dibebaskan dari perbuatan syirik. Ya, ini kan begitu. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan ya, mereka tidak diperintah kecuali menyembah Allah dengan ikhlas menjalankan agama. Hunafa, hanif, tidak condong kemana-mana. Ya, makanya saya pernah khutbah itu judulnya apa? Berdagang dengan Allah. Apa ini menyimpang sedikit? Apa maksudnya berdagang sama Allah? Orang berdagang itu kan ada orang yang punya barang, punya jasa, ini punya uang, dibeli kan begitu kan? Halo? Berdagang tijarah, perdagangan kan begitu ya? Saya punya barang, punya jasa, mau tak jual, ada orang mau beli. Nah kalau kita berdagang sama Allah, Allah yang punya nikmat kubur, punya siksa kubur, punya surga, punya neraka, begitu ya? Lalu kita yang apa? Membeli. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Apakah Anda mau tak tunjukkan bahwa ada perdagangan yang bisa membebaskan kamu dari siksa yang sangat pedih? Karena Allah yang punya itu. Lalu kita yang nebus, yang membeli. Apa? Tu'minuna billah wa rasul. Beriman kepada Allah dan Rasulnya.
Fatujahiduna fi sabilillah, lalu jihad kepada Allah. Tapi, nah saya nggak menguraikan, tapi apa mungkin orang berdagang sama Allah itu bisa gagal? Dia sudah berikhtiar, sudah begini, mau dagang sama Allah tapi gagal. Dia nggak dapat apa-apa. Mungkin nggak? Ya karena ini. Karena apa? Ada apanya? Sirik. Waduh Pak, masjid kita rame Pak. Iya lah, lebih-lebih 10 hari yang terakhir. Biasanya itu cuma 50, sekarang itu 120 Pak. Masjid itu penuh, lebih-lebih malam selikur, telulikur dan sebagainya. Sampai orang sholat saja nggak bisa itu saking penuhnya. Di video, di share, orang itikaf, orang sholat. Pertanyaan saya, apa motivasinya? Ya, bisa gagal nggak? Nggak dapat apa-apa? Bisa. Salah satunya kalau akidahnya tidak baik, ada riyaknya. Ada riyaknya. Disitulah maka setiap individu harus diterangkan riya itu apa. Sudah diterangkan bab 17 dalam kitab yang lama. Lebih dari 10 tahun diterangkan itu. Yang lalu. Iya. Jadi perdagangan dengan Allah bisa terancam gagal. Kenapa difoto? Kenapa di-share? Kenapa diterangkan? Kenapa orang ke masjid malam-malam? Kenapa orang menyiapkan ini? Ibadah Pak, mukhlisin lahuddin, betul. Yang tahu diri sendiri. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.